Heeh. Tapi finishku bulan 4. Wah, masih lama, setengah tahun loh sayang. Iya, iya. Ini memang saya sengaja memang telepon hari ini. Gitu, Mem. Kan dari awal kan mbaknya ini nggak suka sama saya, ya kan? Nggak suka, ya apa ya? Sudah dari dulu sih, tapi hanya mungkin karena saya dari Indonesia mungkin nggak mau terus juga ya, gitu. Tapi nggak tahu sekarang kelihatannya kok tambah parah gitu loh, ya kan? Terus? Nah, tambah parah gitu loh. Ya, dulu sih sempat pernah pukul, pernah apa saya diam. Sekarang ya bentak-bentak, terus habis itu ya apa ya? Karena kawin kan ada dua ya, satu kan jaga apalagi di sana, di rumah sana. Setiap apapun saya yang kena marah terus. Memang tahu kalau anak-anaknya kalau nggak suka sama saya anaknya, maksud saya itu begini loh, kalau memang nggak suka nggak apa-apa, saya digantikan itu. Tapi kok tambah parah, ngusir saya. Kan liburnya kan 1 bulan sekali kan. Kemarin saya libur, yang libur itu diginikan. Misalnya kamu pergi dari rumah ini, saya pergi, aku terdiam aja. Habis itu saya ditanyai, kamu mau direnyuh? Aku bilang enggak lah, aku bilang kita mau cari majikan lain lah, aku bilang gitu ya, daripada kita yang enak-enakan sama enaknya gitu loh. Enggak lah, aku mau cari lagi, aku bilang gitu. Terus dia marah, saya disuruh itu ngosek apa itu tembok, gosok tembok. Kalau gitu kamu besok gosok temboknya kotor digosok semua lah kan gitu. Ya sudah, saya gosok. Terus habis gitu namanya neneknya nggak pernah tak pegang, di jalan pun nggak mau tak pegang, nggak mau saya dipukul lah, seapa lah, aku diam aja ya, nggak pernah bilang. Terus dulu sempat parah juga, adukku dibuat lap kaki, adukku yang nanti buat lap kursinya dia, aku diam, saya tahu, tapi saya bilang sama majikan, tapi majikannya kalau memang mamamu nggak suka sama aku nggak apa-apa, gitu, kamu cari ganti nggak apa-apa. Kalau seandainya ini dengar-dengar saya mau diterminin, saya kelihatannya saya senang. Tapi kan otomatis kan saya teman saya itu bilang, kamu kalau pindah agensi kamu bilang dulu ke agensinya sekarang juga, barangkali sewaktu-waktu kamu diterminin kamu bisa bantu agensinya kan gitu. Kan agensi kan makan duit terus Mem, gitu loh. Saya mau cerita jujur ya Mem ya. Dari tahun 2019 waktu itu kan saya dijemur 2 bulan. Mbak, sebentar. Ingat ya, kalau kamu cerita ataupun berbicara di sini hati-hati jangan menyebut nama siapapun juga, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook ya. Iya. Oke. Gini Mem, waktu tahun 2019 memang saya dijemur 2 bulan. Ya kan? 2 bulan itu habis gitu kebetulan saya notice karena tidak sesuai dengan gimana ya, nggak cocok lah dengan saya cari jobnya itu. Kok seperti itu, jagaku memang bersih-bersih aja, kenapa kok di Pantai Jompo harus pijat kakinya, pijat neneknya? Itu kan bukan job saya, kan job saya bersih-bersih. Ya, terus habis gitu nggak layak lah ngasih saya makan juga nggak layak gitu loh. Sudah, habis gitu saya pulang. Karena apa? Sebenarnya sih nggak pulang, saya harus di Makau. Kebetulan saya di Makau itu ibu saya di saat itu saya meninggal. Saya lebih baik pulang di Indonesia daripada saya nunggu di Makau. Saya gaji sisa 2.400, saya punya $100 untuk tambah beli tiket, saya beli sendiri. Kebetulan waktu saya beli sendiri itu saya pulang. Setelah itu sudah lama sekali saya nggak dikasih job. Padahal saya sudah sebelum pulang saya cari job. Sudah pulang cari job dapat. Katanya bermasalah dengan inilah itulah. Setiap saya hampir 1,5 tahun saya baru diproses dapat ini. Kemudian saya masih ada angsuran PT 4 bulan. Setelah dari sini saya harus bayar 11.000 lagi. Dan saya tanya, uang apa ini 11.000? Saya masih ada penyimpanan apa untuk di struknya untuk apa transfer itu ada, masih ada. Saya tanya, kamu gini, katanya beli tiket gini loh.
beli tiket kan dari dulu kan uang saya sendiri, saya punya uang gaji separuh. Terus bilang gini, pokoknya gini gitu. Ya, terus habis gitu saya kagetnya kok 11.000, kok banyak sekali. Sedangkan orang baru aja lo nggak sampai 11.000. Belum saya angsuran di PT juga. Terus setelah itu dapat ini saya. Dapat ini ya gini juga. Oke. Boleh saya ngomong? Iya. Oke. Kadang-kadang kita diuji saat kita nggak ikhlas, Mbak. Karena kan seperti saya tidak tahu ya, saya cuma mendengarkan dari apa yang Samen katakan saja ya. Saya tidak menghakimin. Sekali lagi saya tidak menghakimin karena saya tidak mau ada salah paham di sini. Pertama, Samen disuruh bersih-bersih dan tiba-tiba Dek Loyanka suruh pijet. Samen tuh perhitungan. Paham nggak maksud tuh? Bukan karena perhitungan. Dari tempat rumah sampai dari tempat itu, tempatnya Loyanka, itu saya jalan jauh banget. Dan uang saya tidak dikasih uang transport. Gitu loh. Bukan karena saya perhitungan untuk memijat orang tua, bukan. Intinya kenapa saya tidak dikasih uang transport untuk buat kepentingan dia, gitu loh. Soalnya kan Samen tadi nggak ngomong kayak gitu. Yang saya dengar Samen suruh bersih-bersih, kenapa harus ke Loyan Yun mijet, dan Samen tidak mengatakan tentang uang itu. Dan di sini kadang-kadang saya bingung. Samen curhatnya segitu ya, saya jawab segitu karena saya tidak tahu, intinya saya tidak tahu apa yang terjadi. Intinya seseorang yang perhitungan, yang tidak ikhlas, biasanya itu hitungannya malah lebih parah. Orang Hongkong itu ribet dan ruwet, Mbak. Kalau kita hitungan, dia itu hitungan. Tapi kalau kamu menuntut hak kamu, itu seharusnya kamu harus mengatakan itu. Kenapa? Kalau kamu naik MTR atau Siupa atau apapun, mereka punya kewajiban untuk membayar kamu karena kamu sudah melakukan kewajibanmu. Paham nggak? Kalau masalah perjalanan itu dia mereka yang bayar. Dan tadi kan Samen nggak cerita itu, yang pertama. Yang kedua, Samen pulang Indonesia dan keluargamu meninggal. Tapi ini kan sekali lagi dengan masalahmu di agent, saya kurang paham ya. Saya kurang paham dengan masalahmu di agent yang mengatakan tentang potongan itu. Karena kita sekarang tidak membahas itu sebenarnya. Kenapa saya cuma rangkum aja dari kata-kata sampean? Samen pribadi kurang ikhlas atau Samen sendiri piye yo kurang legowo gitu loh. Makanya rezeki ini Samen pun nggak landas dek Samen, Mbak. Seperti yang saya sering katakan, saat kita melapangkan dada kita, menerima apa adanya dan kita melakukan sesuatu, itu berkat Tuhan itu mengalir atas kita. Sekali lagi, sama dengan helikopter. Helikopter tidak akan mendarat kalau landasannya nggak bersih. Begitu juga dengan rezekimu. Jadi sekarang ini hatimu sudah nggak tenang, nggak fokus, dan kamu berpikir majikan interminate kamu. Dan apa yang kamu pikirkan, terus kamu ucapkan, itu akan terjadi, Mbak. Karena itu saran saya, fokus sama pekerjaan dan tetap berdoa sama Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menghentikan langkah Tuhan. Tuhan akan merubah segalanya selagi kamu percaya. Tapi kalau kamu punya negative thinking aja, kayaknya majikanku mau nginterminate ya. Kayaknya majikanku mau nginterminate ya. Ya di-interminate beneran. Karena pikiranmu adalah doamu. Paham tidak? Iya. Sekarang dari pertama awal memang mbahnya nggak suka gitu loh. Lah, iya makanya nggak suka itu dibawa dalam doa, Mbak. Mbak, aku soalnya ada telepon masuk sebentar. Ada telepon masuk sebentar. Jangan dimatiin dulu, jangan dimatiin. Wai? Saya sudah tidak tahu udah di nomor telepon yang mana ya masuk. Sekali lagi karena kita kadang-kadang kalau kurang ikhlas, paham ya Mbak ya, jadi sesuatu itu memang kurang ikhlasnya. Dan dari awal Samen bilang majikanmu selalu bilang nggak suka sama kamu. Bisa nggak diubah mindset kamu untuk mengatakan bahwa majikan itu suka kamu? Baik-baikin majikan. Suka itu mbahnya, bukan majikan, mbahnya. Mbak, saya tidak tahu yang mana satu. Intinya yang tidak suka sama kamu kerjakan yang lebih baik lagi. Karena saya tidak tahu kan majikanmu itu kakeknya atau singsangnya atau neneknya. Saya kan tidak tahu. Saya panggil majikan orang yang tidak menyukai kamu. Kesel aku kalau yang jelas terlalu parah. Soalnya banyak lagi yang mau telepon. Intinya kalau kamu mampu, kamu sabar. Hari-hari ini banyak anak yang terima kasih sama aku. Bukannya saya sombong. Kenapa? Karena mereka mendengarkan omongan saya, Mbak.
Karena mereka Iya. fokus sama pekerjaan, nggak fokus Iya. sama pikiran. Sama sekarang kan fokus sama pikiranmu. Kamu itu lagi memberitahu dirimu sendiri kalau kamu itu majikan nggak suka sama kamu. Paham tidak? Bisa nggak kamu bilang sama dirimu majikan sekarang sudah lebih baik lagi. Majikan sekarang Iya. sudah lebih baik lagi. Saya pasti finish kontrak. Saya pasti finish kontrak. Taruh di hatimu dan itu menjadi doa dan berkatmu. Tapi like kamu berpikir bahwa majikan akan nginterminate kamu, tidak lama Mbak, karena itu kepercayaan kamu di interminate jadi interminate. Oh, iya. Semua itu kembali pada keyakinanmu. Keyakinan saja tidak cukup tanpa berusaha. Karena itu kamu harus berusaha. Iya. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak berusaha untuk lebih baik lagi, ya nggak bisa sayang. Iya. Paham nggak? Coba kamu fokus dengan dirimu sendiri. Aku udah telepon masuk. Sukses selalu ya Mbak ya. Sabar Iya, ya. Terima kasih. Ya. Saya akan datang untuk ganti agensi ini ya. Siap. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Gini loh Mbak, saya bukan ingin menyalahkan kalian, tidak. Wong aku saja sendiri kadang-kadang nggak mampu. Tapi masalahnya gini loh. Kalau kamu berpikir bahwa orang itu jahat, maka orang itu akan jahat. Tapi kalau kamu berpikir orang itu baik, walaupun dia jahat, mereka akan berubah karena pikiran kita yang berubah. Kalau kita selalu berpikir orang jahat, ya wes selamanya jahat gitu loh. Ya wes lah aku kesel tukaran mbek wong jahat tok. Terima kasih, bye-bye. Wai.